terakhir ya, betul ya Bu ya, dari Ibu Agustina Triharyanto dari SMP Kanisius Wates. Silakan Ibu bisa menceritakan makna pelayanannya Bu. Terima kasih Mbak atas waktunya. Hanya salah satu atau dari antara pelayanan kami, ini hanya satu saja ya Mbak khusus. Terima kasih kepada Happy Seed. Waktu itu kami membaca Happy Seed yang seri pertama itu untuk menerima sumbangan. Nah itu kami mencoba untuk berbagi dengan menyumbang sedikit, tetapi kemudian beberapa saat Mbak Krishna itu menghubungi saya bahwa SMP Kanisius itu mendapatkan bantuan, justru mendapatkan bantuan dari Happy Seed. Saat itu saya jadi Tuhan, deg-degan dan bagaimana rasanya gitu ya mendapatkan anugerah itu. Semula kami hanya berniat untuk menyumbang ke Happy Seed tanpa mengharapkan apapun, tetapi ternyata sumbangan kami yang sedikit itu bisa menghasilkan justru Mbak dari Happy Seed. Terima kasih itu dari Happy Seed karena anak-anak kami waktu itu tidak bisa membayar SPP. Waktu itu pas pandemi sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu kami mendapatkan dari Happy Seed. Justru sumbangan yang kami terima, kami hanya berbagi sedikit, tetapi kami menerima berlipat-lipat sehingga anak-anak kami sangat gembira, terutama orang tuanya karena bebannya itu berkurang. Terima kasih Happy Seed, terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih. Sekian Mbak, terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kita percaya dengan adanya satu perbuatan baik akan menghasilkan perbuatan baik yang lainnya juga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Istanti ini ya, kalau bisa kita berbuah dan menjadi berkah, meskipun dimulai dari satu orang, tapi akan menjadi semakin banyak lagi. Itu. Nah, untuk selanjutnya dari SD Kanisius Blongkeng, bisa angkat tangan atau bisa bersuara, silakan. Bagaimana terkait Mbak Putri makna pelayanannya? Ya Mbak Putri. Oh iya, halo Ibu. Ya, iya. Saya restu Ibu. Ya, restu ya salah. Maaf ya, karena saya baru kali ini bergabung. Ya, saya mewakili Bu Wiwi karena Bu Wiwi berhalangan tidak bisa bergabung dalam online ini. Saya Nova dari SD Kanisius Blongkeng. Ya, saya sudah mengabdi di SD Kanisius Blongkeng itu selama 11 tahun. Beserta 3 teman saya juga itu sudah ada yang 11 tahun, dan ada yang 5 tahun, dan ada yang paling baru itu 1 tahun. Nah, pelayanan yang kami berikan di SD Kanisius Blongkeng untuk para siswa itu dengan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang kurang mampu, Mbak. Ya, jadi anak-anak yang kurang mampu itu 50% lebih di tempat kami. Jadi mereka itu dalam membayar uang sekolah itu banyak yang nunggak. Jadi kami bagaimana membantu mereka agar mereka diringankan juga untuk kegiatan belajarnya dengan fasilitas, dia mendapatkan fasilitas buku dan untuk bayar sekolah itu gratis. Nah, dengan pelayanannya kita mencarikan beasiswa. Beasiswanya kita dari AAT, anak-anak terang, itu dari Atmajaya. Terus karena Bu Wiwi itu banyak relasinya, jadi puji Tuhan Bu Wiwi mendapatkan beberapa kakak asuh untuk para siswa kami. Jadi sudah sekitar 30 anak sudah terbantu oleh kakak asuh. Jadi kakak asuh ini ada yang dari Jakarta, ada yang mahasiswa sedang kuliah di luar negeri. Nah itu mereka membantu para siswa kami. Jadi setiap bulannya itu mereka transfer ke sekolah, ke rekening sekolah,
Terus kami melaporkan ke orang tua uangnya untuk apa saja. Jadi kalau ada anak yang membutuhkan untuk membeli kuota, kalau sekarang daring ada yang tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu bisa minta ke sekolah iya untuk membeli pulsa, terus membelikan mereka alat tulis, bantuan alat tulis. Terus beberapa juga ada donatur yang menyumbang ke kita. Kita juga tidak lupa memberikan sedikit pelayanan bantuan sembako untuk orang tua murid. Jadi orang tua murid yang kurang mampu dan kami memberikan sembako itu di saat-saat masa pandemi ini. Jadi mereka sangat berterima kasih karena terbantu dengan adanya para donatur tersebut. Itu salah satu pelayanan dari kami untuk siswa dan orang tua murid. Dan selanjutnya untuk sebelum masa pandemi itu ketika masuk sekolah itu anak-anak ada yang tidak membawa bekal, padahal setiap hari kita menyarankan anak-anak untuk selalu membawa bekal makan karena kita ada tambahan kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi anak-anak harus membawa bekal makanan. Jadi ada beberapa anak yang tidak membawa bekal makan, itu kadang kita memberikan perhatian dengan memberi sedikit uang, terus biar dia memberi makanan kalau pas jam istirahat. Nah itu salah satu pelayanan kami juga. Terus baru-baru ini kita mendapatkan donatur dari BI itu 8 unit laptop, bukan laptop, komputer. Nah itu sangat terbantu karena itu salah satu pelayanan tambahan kami yang akan kami berikan ke anak-anak nanti setelah masa pandemi. Jadi nanti anak-anak bisa belajar TIK karena kami di desa, di pegunungan itu belum memiliki fasilitas itu dan anak-anak senang karena ada fasilitas tambahan itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pelayanan apa yang kami berikan. Sekian Mbak Restu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk sharing pada hari ini. Saya izin menyampaikan sharing dari salah satu rekan kita juga dari Batu Retno. Oke, dari SMP Santo Aloysius Batu Retno. Saya izin membacakan karena ada kendala sinyal, jadi mohon untuk didengarkan kita semua ya. Sharing dari kami, sekolah kami sulit mendapatkan murid. Murid kami dari berbagai agama, ada yang Katolik, Kristen, dan juga Islam. Tapi sekolah kami ini merupakan sekolah yang umum. Sekolah kami ini dikelola oleh paroki Batu Retno. Umat sendiri kurang mendukung karena orang tua tidak menyekolahkan di SMP Kanisius, malah disekolahkan di SMP negeri. Kegiatan di sekolah kami ada kegiatan marching, ada KOR, ada bina iman, pramuka, persami, rekoleksi, bola voli, dan juga angklung. Dan selama pandemi COVID ini, belajarnya kan harus PJJ ya, harus daring. Banyak juga kesulitan yang kami hadapi dengan anak-anak, terutama karena sinyal. Ya, kita bisa tahu ya, karena ini juga Bapak juga merasa kesulitan di sinyal, sehingga harus sharing via WA. Tidak apa-apa, Bapak, terima kasih untuk usahanya. Dan HP-nya kurang mendukung. Jadi, dari kami, dari suster, Bapak Ibu guru, juga mengunjungi ke rumah anak-anak yang mengalami kesulitan. Ya, luar biasa ya pelayanan dari Bapak Ibu sekalian, meskipun di tengah keterbatasan tetap mengusahakan yang terbaik supaya anak-anak ini mendapatkan apa yang selayaknya mereka dapatkan. Oke, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Dari apa yang kita sudah lakukan pada hari ini, sharing mengenai perjuangan mencari murid, kita cukup tahu banyak murid atau banyak sekolah-sekolah yang bahkan untuk sekedar murid saja harus berjuang, gitu kan. Dan ini sungguh luar biasa effortnya, tidak
tidak hanya mengajar sebagai guru, tapi juga mencari siapa anak-anak yang kiranya bisa dikembangkan. Nah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita semua tentunya sebagai anak-anak muda di sini juga untuk lebih peduli pada dunia pendidikan. Selain itu, ketika kita sudah mencari dan menemukan siapa yang akan kita kembangkan, maka kita juga harus mengembangkan orang-orang atau anak-anak ini supaya kedepannya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik daripada generasi kita saat ini. Tentunya begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, saya percaya semangat Bapak Ibu ini tidak akan pernah sia-sia sih. Jadi pasti akan kembali lagi, entah di waktu yang kapan kita belum tahu, tapi kita percaya setiap hal baik, satu hal baik saja yang kita lakukan itu pasti akan berbuah lebih banyak lagi. Jadi tetaplah berbuat kebaikan, tetap semangat dalam melayani, karena satu senyum, bahkan satu senyum Bapak Ibu itu akan sangat berarti untuk setiap orang yang melihat senyum Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kalau dari saya cukup.